Ya, kemarin sudah kita belajar tentang maratibin nur ya, tingkatan cahaya. Bahwa cahaya itu ada diya yang merupakan sumber atau istilah lainnya apa kemarin? Nar. Dan yang paling dekat dengan cahaya itulah yang disebut dengan nur ya. Dan itulah al-qamar kemarin yang sudah kita jelaskan ya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kembali tentang ya hakikat dan majas dalam penyebutan cahaya. Imam Al-Ghazali mengatakan hakikatun ya, ai hadhihi hakikatun. Ini adalah ilmu hakikat ya. Jadi kalau kita belajar hakikat yaitu ya adalah sesuatu yang merupakan ilmu yang sebenarnya. Itu hakikat namanya. Ya. Jadi kalau orang diberikan ilmu hakikat, maka dia telah diberikan sesuatu alama huwa alaih. Ya. Sesuatu alama huwa alaih. Ya. Dalam ilmu tingkatan ilmu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama asy-syari'atu. Ismi syariat. Apa makam syariat? Ya. Fa syariatun apa? Amrun bidinil khaliqi. Ya. Apa syariat? Kita mengerjakan perintah Allah. Ya. Apa lagi? Wa tariqatun akhzun bi ahwat ahwatakal wara. Ya. Yang namanya tariqat adalah mengambil pendapat yang wara. Nah, dari sinilah ya orang kalau masuk tariqat itu harus tahu pendapat ulama. Ya. Nggak boleh taunya yang ringan-ringan doang gitu. Harus mengambil apa tuh? Yang wara, yang lebih hati. Ya. Nah, hakikatun yang terakhir. Hakikatun. Ya. Al-haqiqah. Ya. Apa hakikah? Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih. Itu mengetahui sesuatu itu sesuai dengan realitanya gitu. Itu namanya hakikat. Ya. Jadi kalau orang sudah diberikan hakikat, maka dia akan mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Ya, kalau kita sekarang belum ya, masih majazi banyaknya. Ya. Cuman nggak bisa orang mendapatkan hakikat yang betul, yang benar, sebagaimana yang saya tulis ini, kalau belum melewati 2 tahapan ini, syariat, thariqat dan dua tahapan syariat dan thariqat. Ya. Jadi kalau kata guru saya, apa tuh hakikat? Hakikat itu adalah buah. Buah dari apa? Belajar syariat dan mengamalkan thariqat. Ya, gitu. Jadi kalau orang sudah belajar syariat, mengamalkan thariqat, maka dia berhak mendapatkan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dikasih tadi tuh musyahadah. Apa sih musyahadah? Kemampuan untuk melihat sesuatu ya ala ma huwa alaih. Sesuai dengan realitanya. Orang pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah. Tapi diam-diam di maksiat misalnya gitu. Itu buat orang ahli hakikat tahu. Ya, sesuai dengan realitanya gitu. Nah, karena apa? Karena sudah musyahadah atau mukasyafah. Ya, sudah disingkap oleh Allah dia hijab zulmaninya. Itu ya. Sehingga dia masuk ke alamul malakut bisa melihat hakikatus syai'. Ya, hakikatnya sesuatu. Jelas tuh ya.
Ini sudah kita jelaskan. Nah, kita pengen menjelaskan judulnya aja sih ya. Judulnya Imam Ghazali Hakikatun. Ya. Menerangkan tentang realita, hakikat. Ya. Kemarin Imam Ghazali mengatakan yang paling utama dibilang ya, nur adalah al-munir likulli ma siwah. Zat yang menyinari selainnya, itu yang lebih berhak dikatakan dengan istilah nur. Ya, siapa lagi kalau bukan Allah. Ya. Bal aku bahkan aku katakan wala ubali, dan aku tidak peduli ini. Artinya pasti ada penyerangan. Ya. Kalau beliau katakan aneh nggak peduli, berarti ada apa tuh? Penyerangan. Ya. Innas manur, sesungguhnya tuh pakai taukid. Berarti ada yang ragu. Berarti antum pun kalau dengar mungkin sedikit menghernitkan dahi ini. Innas manur ala ghairin nuril awal majazun mahdun. Bahwa penyematan nama cahaya pada selain cahaya yang pertama itu hanya sekedar majas semata, ya, bukan hakikatnya, ya. Itu apa? Majas, berarti bukan hakikat, ya. Berarti kemarin cahaya bulan, apakah cahaya? Bukan, majas, hanya ya majas, ya. Apalagi cahaya apa? Cahaya cermin, apalagi cahaya yang ada di atas tanah, itu hanya majas saja. Ya. Idz kullu ma siwahu, karena segala apa-apa yang selainnya, ini selain cahaya yang pertama, idza tubirat dzatuhu, apabila dipandang, ditinjau dari segi zatnya, fahuwa fi zatihi, maka ia pada zatnya, min haitsu dzatuhu, dari segi zatnya, la nurolahu, hakikatnya tidak bercahaya. Ya. Yang kemarin kita contohkan ya. Apa itu gambar apa? Matahari ya. Nih coba lihat. Mana gambar itu? Ini dia. Coba lihat. Ini apa nih? Matahari. Ini apa? Ini apa? Lubang. Ini apa? Cermin. Ini apa? Tembok. Ini apa? Bumi. Baik. Ini cahaya semua nih. Cahaya dari sini, sumbernya dari sini. Cahaya dari sini, sumber dari sini. Terus dari sini. Nah, semua cahaya yang dilewati ini, ya, ini hanya majas, pantulan. Kalau dilihat dari zatnya, apakah si rembulan bercahaya? Enggak, rembulan enggak ada cahayanya. Bulan enggak ada cahayanya kalau enggak kena pantulan matahari. Ini apa ini? Lubang jendela rumah, apakah bercahaya? Enggak. Cermin? Ini semua bukan benda yang bisa menghasilkan cahaya. Ya, jelas paham? Maka satu-satunya yang bercahaya adalah cahaya matahari. Inilah sumbernya. Jelas paham? Begitupun cahaya siapa? Cahaya Allah. Semua cahaya malaikat, semua para nabi, para ulama, para wali, manusia, ini cahayanya hanya majas belaka. Yang sebenarnya bercahaya siapa? Allah. Dari segi apa? Zatnya. Ya. Tapi nyatanya lampu terang nggak? Berarti lampu punya cahaya nggak? Tapi bukan sumber cahaya. Buktinya kalau saya matiin mati. Ya. Jadi secara filosofis ternyata ada sumber cahaya. Gitu. Semakin dekat dengan sumber cahaya semakin terang. Gitu. Maka mendekatlah kita kepada sumber cahaya. Yaitu siapa? Allah. Dengan cara apa? Ibadah. Ya. Cara yang paling disenengin Allah. Saya mau tanya, ibadah apa yang paling disenengin Allah? Tunjuk tangan. Ibadah apa yang paling disenengin Allah? Apa, Aji? Hah? Nah, salah semua ya. Jawabannya ibadah yang paling disenangi Allah adalah ibadah yang fardu. Ya, ibadah apa? Yang fardu. Ini mindset kita. Kita rajin sedekah, muhsinin, suka bagi orang duit, suka bagi orang makan, sholat kagak. Dengan dalil apa?
Ntar kan dapat syafaat. Ntar kan dapat pertolongan dari orang yang doain kita. Ya ini mindsetnya salah. Ya. Maka baginda Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, tidak ada perbuatan takarrub yang paling disenangi Allah melebihi yang fardu. Ya. Dan apabila seorang hamba mengerjakan yang sunnah, ya, maka aku akan mencintainya. Tuh. Jadi yang fardu dulu, ya. Paham ya? Yang wajib dulu. Tuh. Kalau di rumah tangga, yang wajib apa? Nafkah gitu ya, itu dulu gitu. Sedekah ke tetangga sunnah, yang wajib dulu gitu. Nah, mafhum ya. Nah, jadi agar kita mendapatkan nur cahaya dari Allah, kerjakan yang wajib, lalu yang sunnah gitu. Bal nuraniyatuhu musta'aratun min ghairi, bahkan nuraniyatuhu unsur cahayanya musta'aratun itu dipinjam atau hasil barang pinjaman min ghairihi dari selainnya tuh ya. Jadi cahaya bulan minjem cahaya matahari. Cahaya yang ada di cermin pinjam cahaya bulan. Semuanya minjem. Sama kita nih, ilmu kita nih kan nur, al ilmu nur. Nur yang kita punya pinjaman. Ya. Nur yang kita punya, ilmu yang ada sama kita pinjaman. Coba-coba kita durhaka sama guru. Cabut ilmunya sama Allah. Syukur-syukur baru ilmunya, enggak akalnya. Nauzubillah min zalik ya. Makanya ilmu yang kita dapat dari guru itu pinjaman. Ya, jangan sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya. Apa doanya? Ya kalau kita habis ngaji, Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi. Ya Allah, aku titip. Nah, itu ya. Ya, Allahumma inni astaudi'uka, ya Allah, aku titip kepadamu apa yang kau telah ajarkan kepadaku, apa yang kau pinjamkan kepadaku. Buktinya ilmu pinjaman, buktinya apa? Kalau ceramah kadang suka ngeblank gitu. Apaan ya? Lagi ngomong toto hilang. Itu berarti pinjaman, bukan punya kita gitu. Makanya kalau ceramah bagus, jadi kiai luar biasa, tetap ilmu padi. Ya salah. Ya, apa ilmu kangkung? Nah, itu lagi tuh. Ilmu kangkung tetap bertahan ya. Walaupun telah digoyak-goyak mulut, tetap keluarnya kangkung gitu. Ilmu kangkung gitu. Artinya tahan dengan ujian gitu ya. Jadi kalau ada orang kena musibah, tetap ilmu kangkung bro. Yes. Artinya nggak rusak, nggak hancur tuh ilmu kangkung, luar biasa ya. Tuh. Bisa tegi ya, tuh, ilmu kangkung. Dia udah menguasai ilmu kangkung nih dia. Apalagi santri tiap hari makan kangkung tuh. Nah, ya jelas ya. Walaki wa mali nuraniyatihi al-musta'arah bi nafsiha, dan tidaklah ditopang cahayanya yang dipinjam binafsiha oleh dirinya. Ya. Bal bi ghairiha, akan tetapi yang nopang siapa? Selainnya. Ya. Jadi cahaya yang tadi ada di cermin itu bukan cerminnya, tapi bergantung bagaimana makbulannya. Ya. Kali cerminnya minta, aneh minta cahaya dong? Enggak, kalau bulan enggak kasih cahaya, enggak bercahaya dia. Ya. Makanya tadi kita ini butuh sumber nur dari yang atas, bukan bergantung kita loh. Bergantung yang atas ini mau ngasih apa enggak, mau nyinarin apa enggak, kan begitu. Makanya saya bilang kemarin, ada seorang murid datang kepada guru. Dan gurunya itu enggak senang di hatinya dengan adab si murid. La yatakallam yaskut, enggak bisa ngomong itu. Kenapa? Karena enggak bisa mengeluarkan ilmu si guru kalau hatinya enggak serak sama muridnya. Semakin dia plong sama muridnya, semakin pasrah nih murid sama gurunya, semakin tunduk taat sama gurunya, semua rahasianya akan keluar. Cuma kadang murid kan begitu, bilangnya terserah guru tapi nentuin sendiri. Itu kan begitu ya, kebanyakan orang. Ya. Aneh mah terserah guru aja. Ya. Tapi dalam hati pengennya A. Itu bukan terserah namanya. Kalau terserah ke Habib Mundir tuh. Ya. Habib Mundir dikirimin surat sama Habib Umar. Habib Mundir tidak boleh keluar Jakarta. Ibunya meninggal, nggak keluar Jakarta. Ya, pantas berkah luar biasa. Kenapa? Karena plong udah. Ya, ibarat wadah, wadahnya luas, cahaya masuk limpahannya banyak.
maka pantas jadi aulia. Kenapa? Karena begitu pasrah dengan guru. Jelas paham. Jadi kalau kita memang pasrah, betul-betul pasrahkan. Jangan ada sedikit pun irodah di hati kita kecuali irodahnya guru kita. Baru turun tuh nur. Ya. Kita bisa aja berpura-pura kan gitu. Ya. Di lisan sih bilang terserah guru dah bininya yang mana, dalam hati udah nyidekin. Ujung-ujung gas penuh hati. Ya. Saya mah terserah guru aja kalau bisa sih yang itu guru. Ya. Itu deh. Ya. Itu namanya bukan terserah, namanya milih. Ya. Jelas. Wa nisbatul musta'ar ilal musta'ir majazun mahdun, dan penisbatan yang dipinjam kepada yang minjemin itu hanya sebatas majaz saja, itu ya. Jadi kalau bahasa katanya, masa sih cahaya dipinjemin enggak, itu majaz, umpama aja, enggak sebenarnya ya. Gitu. Kalau minjem berarti balikin dong kan gitu ya. Makanya ada dalam ilmu fikih tuh, kalau kita minjem korek berarti pakai apa tuh? Isinya kan, gasnya. Kalau antum bilang minjem, maka antum wajib balikin. Minjem korek dong, dipakai. Gasnya tadi jangan lupa balikin. Enggak, itu majas doang. Sebenarnya minta gitu. Karena kalau kita minjem tangga, balikin enggak? Balikin. Tapi kalau kita minjem motor, bensin balikin enggak? Hah? Kalau punya pikiran sih diganti, kalau punya pikiran. Emang dasar kurang ya. Ya. Jadi diganti man, bensin yang Madura, jangan campur air. Isinya bensinnya pipo kan gitu. Digantinya yang dikocok-kocok tuh. Ini kayak air mulu dan itu. Afataro anna man ista'ara siyaban wa farshan wa markaban wa sarjan wa raqibahu fil waqti alladhi arkabahu al-mu'ir wa 'ala al-haddi alladhi rasamahu lahu aghniya bil haqiqa awil majaz wa anal mu'ir wal ghaniya awil musta'ir. Nah ini Imam Ghazali ngasih ilustrasi tentang makna isti'arah ya, minjem. Apakah menurutmu bahwa orang yang meminjam pakaian, minjem kuda, minjem kendaraan, minjem pelana, dan dia taikin tuh di waktu ya yang dibutuhkan oleh si mu'ir yang minjemin untuk menaikinya, alal haddil ladzi rasamah lahu, atas batasan yang digambarkan baginya, aghniya bil haqiqa abil majaz. Apakah orang tersebut tidak butuh secara hakikat atau secara majaz? Ya. Wa annal mu'ir, bahwasanya yang minjamkan apakah dia orang kaya atau yang minjemlah yang kaya. Jadi kalau ada orang misalnya gini, minjem sesuatu sama orang, yang kaya yang mana? Yang minjemin apa yang minjem? Yang kaya yang minjemin. Kenapa? Karena dia nggak butuh. Ya. Kan goni itu nggak butuh. Ya. Makanya orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Masa kalau masih butuh berarti belum kaya. Nih dalam bahasa Arab ya ada istilah goni. Goni, ya goni. Mana goni? Kaya. Kalau kata kita goniun, kaya. Sebenarnya kata goni maknanya tidak butuh. Kalau fakir, apa kata kita? Miskin. Sebenarnya fakir itu butuh. Ana fakir ilaik. Saya butuh engkau. Itu namanya miskin, fakir ya. Nah, jadi orang kaya yang sebenarnya adalah yang tidak butuh. Jadi kalau orang masih butuh duit namanya apa? Fakir. Masih butuh duit, walaupun duitnya banyak gitu. Nah, kita manusia semuanya apa? Fakir. Ya. Ada gak yang kaya? Ada, kalau emang udah kagak butuh duit. Saban punya duit bagi orang, punya duit bagi orang. Nah, itu yang kaya. Kalau masih nyimpen berarti masih apa tuh? Fakir, karena masih butuh. Dan menjadi fakir itu enggak hina, enggak. Ya. Jadi kalau antum pengen mencari orang kaya yang sebenarnya, nah itulah orang yang udah enggak butuh ame dunia. Itulah hakikat orang kaya. Gitu ya. Tapi kalau orang rumah gede, mobil banyak, duit banyak, tapi masih ngekepin duit, masih demen ame duit, berarti belum kaya. Dia masih apa? Miskin tuh ya. Jadi kalau antum pengen jadi kaya gampang enggak? Gampang. Jangan punya duit. Jangan punya duit. Kenapa? Orang kalau nggak punya duit tandanya kagak butuh duit itu ya. Orang nggak punya duit tanda nggak butuh duit. Tapi kalau orang masih pengen duit, berarti masih apa tuh?
masih fakir. Makanya yang banyak kaya siapa itu? Para aulia. Udah nggak punya duit, nggak punya rumah, itulah orang kaya yang sebenarnya. Habib Mundir masya Allah rumah kagak punya, rumah nggak punya, rumahnya kan gede tuh, bukan rumah beliau itu. Ya. Ditanya kok nggak punya rumah? Karena nggak butuh rumah, rumah aneh ntar di surga. Nah itu orang kaya. Ya. Nggak punya mobil. Ya. Kenapa? Ya buat sekedar jalan doang, ngajar doang, nggak perlu punya gitu. Selama masih ada orang yang nganter, ya cukup udah selesai gitu. Nah jadi hakikat orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Nah siapa yang tidak butuh sama sekali kepada sesuatu? Ya Allah nggak butuh sama sesuatu. Ya, kalau kita selamanya fakir, paling tidak fakir kita sama Allah paling tidak. Walaupun kadang juga kita fakir sama manusia, butuh dengan manusia tuh ya. Jadi bukan kehinaan menjadi fakir, itu status aja. Ya. Nah jadi yang mana yang fakir? Ya. Yang mana yang tadi yang yang kaya? Aghaniya bil haqiqah au bil majas. Ya. Jadi orang kalau minjemin sesuatu, jadi yang butuh yang mana? Kan yang minjem gitu. Ya. Kita minjem cahaya dari Allah. Jadi yang butuh siapa? Ya kita. Bukannya Allah nggak butuh. Kita dikecahayain Allah nggak butuh. Yang butuh siapa? Kita. Yang butuh Allah. Ya. Kala balil musta'ir fakir fi nafsihi kama kana. Tuh kan. Ya, tidak begitu. Ya, akan tetapi yang musta'ir lah, yang minjem lah itu yang butuh sebenarnya. Kama kana sebagaimana realitanya. Ya, jadi kalau ada orang minjem sama minjemin, yang butuh kan yang minjem. Gitu. Ya. Wa innamal ghani, hanya saja orang yang tidak butuh adalah yang mu'ir. Yang minjemin alladzi minhul i'arah, yang darinya ada pinjaman i'arah wal i'to dan ngasih itu. Wa ilaihil istirdad, dan kembalilah ke nanti kepadanya, dikembalikan intiza dan dicabut. Artinya yang minjemin bisa narik, bisa nyabut. Ya, begitupun cahaya. Ya. Jadi yang butuh cahaya siapa? Kita yang butuh cahaya. Yang minjemin cahaya siapa? Allah. Orang yang minjem berhak narik gak? Berhak narik. Artinya orang kalau dititipin cahaya tapi nggak amanah, ntar ditarik sama Allah gitu cahayanya. Tuh. Yang butuh kita. Faidan, oleh karena itu, an-nurul haqqu, cahaya yang benar, huwallazi biyadihil khalqu wal amru. Yang dikatakan cahaya yang sebenarnya adalah cahaya, ya, adalah milik yang di tangannya segala penciptaan dan urusan. Ya. Jadi yang berhak mendapatkan penyematan nama nur adalah yang memang punya khalqu wal amru. Ya, yang bisa nyiptain dan yang bisa nyuruh. Ya. Kalau kita nyuruh doang, ya, nggak bisa apa? Nyiptain itu manusia ya. Makanya kalau nyiptain sama nyuruh udah ada pada diri kita, wah kita ngelawan sama siapa? Allah. Nyiptain itu haknya Allah. Ya, makanya orang nggak boleh ngelukis persis sama kayak. Jadi yang berhak menciptakan dan memerintah cuman siapa? Allah. Kita boleh merintah, cuman nggak berhak khalqu ya. Gitu. Kayak Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama khusus bagi Allah. Ar-Rahim dipinjemin nama Rahim buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nama Rahim dipakai dikasih buat Nabi. Nama Rahim tuh. Tapi enggak buat Rahman. Rahman enggak dipinjemin sama siapa-siapa. Ya. Jadi nur kita dipinjemin nih, nur. Setiap orang punya nur, tapi Rahim sama Rahman, nah, yang dua ini enggak dipinjemin. Rahim doang. Ya. Jadi kalau kita bisa meniru, kita bisa meniru Rahim. Kasih sayang kita itu khusus buat orang mukmin. Asyidda 'alal kufar, ruhama. Jangan salah ya, asyidda. Ya. Tegas, keras sama orang kafir. Ruhama bainahum. Ya. Jadi kalau sama orang kafir tegas. Ya, tuh, tegas.
Boleh nggak bersifat rohim? Nggak boleh. Yang boleh rahmah aja. Rahmah dalam bahasa Arab kasih sayang aja, sebatas kasih sayang, bukan rohim. Kalau rohim sayang banget. Rohim sayang banget. Ya. Beda ya, rahmah dengan apa? Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat, bukan rahim. Kalau rahim buat siapa? Buat orang beriman saja. Makanya ditutup wabil mu'minina. Nah, itu. Dan hanya kepada orang berimanlah Rasul boleh berlaku raufur. Hanya orang beriman, maka ditakdim. Ini namanya apa? Takhsis. Tuh. Ya, makanya lihat bagaimana Rasul sama orang kafir. Saya nggak sayang, tapi rahmah aja. Tapi sama orang beriman, masya Allah, tuh ya. Sayangnya lebih lagi. Ya, jelas. Tuh. Nah, beda sama Allah. Allah Rahman Rahim. Ini spesialnya Allah. Makanya Rahman itu ditakdim. Ya, jelas ya. Tuh. Nah, jadi mengenai masalah kekhususan tadi, al-khalqu wal amru. Al-khalqu wal amru. Iya, jadi kalau misalnya nyuruh, kita boleh gak nyuruh? Boleh nyuruh. Nyuruh anak kita, nyuruh orang gitu. Ya. Tapi ya gak boleh apa tadi? Kholq. Ya, ciptain. Jadi gak boleh, ini kholaq Tuhan, gak boleh. Ya, ini yang bikin, enggak. Kalau bahasa Arabnya sona'tu. Nah, sona'tu boleh. Kenapa sona'tu boleh? Kalau sona'tu bikin. Ya, sona'tu apa? Bikin. Kita bikin nih misalnya robot, sonak tuha. Ya, bikin tanah liat, sonak tuha. Masna, pabrik namanya apa? Masna, bukan makhluk, bukan. Khalaqa itu hanya Allah yang berhak. Mencipta, create kalau bahasa katanya. Mencipta dari sesuatu yang nggak ada jadi ada, itu namanya khalaqa. Itu kita nggak bisa. Kita ini pasti bikin sesuatu dari sesuatu yang udah ada digabung sama yang ada. Itu namanya sona ayas. Nah. Bikin peci, dari apa peci? Benang. Benang dari mana? Ulet. Ulet dari mana? Allah. Ujung-ujungnya siapa? Ya Allah lagi, kita nggak berhak. Nah, maka ada orang bikin gambar nanti kalau bikin gambar, entah di hari kiamat, kalau gambarnya hidup disuruh ngidupin, itu nggak boleh. Hanya kalau kita bikin gambar setengah-setengah aja ya tuh. Gambar orang full, ntar palanya buntung gitu. Dibuntungin palanya. Yang kalau sekiranya kita kasih ruh nggak bisa hidup. Atau bikin patung binatang gitu, jangan full gitu. Ada benda bagian yang kepotong, itu anjurannya begitu. Ya, karena apa tadi? Biadihil khalqu wal amru, hanya untuk Allah. Wa minhu, dan darinya lah al-inarah, adanya penyinaran cahaya. Awalan, yang pertama. Wa idamatu sanian, dan darinya lah adanya idamah, pengabadian yang kedua. Jadi Allah itu yang nyinarin dan yang mengabadikan sinarnya. Ya. Makanya ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau belum ke jalan yang lurus. Nah, kalau udah, tetapkan kami idamah, adimna ala siratil mustaqim gitu. Ya, jadi beda maknanya ya. Karena ada orang bilang begitu. Wah, Muhammad tuh katanya sesat, na'udzubillah ya. Kenapa? Itu dia berdoa minta ke jalan yang lurus. Tunjuki kami ke jalan yang, berarti dia belum lurus jalannya. Nah, ini nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, kalau kata semacam itu maknanya bukan hanya sekedar tunjukilah. Kalau sudah di jalannya, tetapkanlah. Adimna. Idamah. Idamah itu apa tadi? Ya, langgengkan. Gitu ya. Jadi ada orang dapat cahaya, tapi dicabut cahayanya sama Allah, namanya nggak idamah. Fala syirkata ma'ahu li ahadin fi haqiqati hadzal isim. Maka tidak ada satupun yang kontribusi, yang ikut serta bersama Allah. Ya, siapapun itu dalam hakikat nama ini, itu ya. Kita ngomongin hakikat ya. Ya, hatta malaikat, nur malaikat, kan malaikat dari nur. Ya, malaikat nggak bisa dikatakan nur kalau disandingkan nurnya dengan nur Allah. Malaikat nurnya majas berarti. Ya.
Wala fi istihqaqi hadzal isim, dan juga enggak berhak mendapatkan nama nur. Ya. Illa min haitsu nusamihi bihi, kecuali nama nur itu hanya sebab kita aja yang namain. Ya. Jadi malaikat dikatakan nur, emang kita aja yang namain. Hakikatnya siapa yang punya nur? Allah. Ya gitu. Jelas? Wa natafaddal alaihi bitasmiyatihi, dan kita dengan sukarela menamakannya atas dirinya, tafaddulal malik, seperti penamaan si malik, si raja atau pemilik, ala abdihi, atas budaknya, idza a'tahu malan, kalau dia memberikan kepada budaknya harta, summa sammahu malikan, kemudian dinamakan tuh budak pemilik harta. Jadi kalau ada orang budak ya nggak punya mobil, dibagi mobil nih sama tuannya, sama bosnya. Nih mobil buat lu. Sebenarnya yang punya mobil siapa sih? Ya bosnya. Ya. Dia dibilang pemilik itu tafadul aja. Ya hanya sekedar bahasa formalitas saja lah bahasanya. Formalitas gitu. Yang sebenarnya pantas dinamakan bos ya yang punya mobil. Sama kayak kita sekarang. Ini ustadz, tuh ustadz, ini ustadz, semuanya ustadz semua sekarang gitu kan. Pokoknya yang aktif di masjid. Apalagi badal khotib. Ustadz, imam tarawih, Ustadz, ya apalagi pemimpin tahlil, Ustadz. Padahal di Mesir Ustadz itu profesor, doktor, baru Ustadz. Jadi yang pantas dipanggil Ustadz ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang layak disematkan nama Ustadz. Illa hanya formalitas. Para alim ulama, nahu nggak ada yang bisa. Tapi disebutnya apa? Alim ulama. Padahal syaratnya alim ulama dia ngerti bahasa Arab paling enggak gitu. Jadi nyebutin alim ulama formalitas saja. Sama tadi ketika kita menyebutkan nama nur. Nah cumannya ini kalau kita belajar adab ya. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu, kita tahu nih ilmu dari Allah, betul? Apakah kita enggak hormati? Dengan alasan ilmunya ilmu Allah juga, bukan ilmu dia gitu. Bener gak ya? Ya bener gak? Ada orang punya ilmu, alim, pintar, cerdas. Kita kan belajar nih hakikat. Ilmu dari siapa? Nur dari siapa? Apakah kita jadi meremehkan nih orang lantaran kita tahu bukan ilmu dia? Enggak dong. Ya, enggak begitu. Itu sama kayak orang dikasih duit. Ya, orang punya duit banyak, terus orang itu kasih kita nih duit 10 juta misalnya. Terima kasih nggak sama dia? Giliran duit terima kasih. Giliran ilmu kayaknya segen banget mau hormat. Kita lebih hormat sama orang yang ngasih duit ketimbang sama yang ngasih ilmu. Padahal duit nggak ngasih cahaya. Duit dipinjam habis nggak? Ilmu dipinjemin nambah nggak? Nambah duit lagi. Seandainya antum saya pinjemin ilmu saya, Ujang ilmu, saya pakai set, saya transfer ke Ujang. Ujang ceramah, pulang bawa duit ya? Ya. Dipa saya kasih ilmu bahasa Arab, set nerjemahin jadi translator orang asing. Pulang bawa duit nggak? Sekarung bawanya. Dari luar negeri, receh di sana. Dia kita gede di rupiahin kan begitu. Itu kalau orang dipinjemin ilmu, jadi punya duit. Orang dipinjemin duit, habis. Bener gak? Ya Bang Hari ya. Dipinjemin duit habis ya? Habis. Bisa nggak balik? Dipinjemin doang nggak dibalikin gitu. Ya. Jelas paham? Jadi seafdol-afdolnya yang dikasih sama seorang orang tua, seorang guru, duit apa ilmu? Ilmu apa duit? Duit apa ilmu? Duit apa ilmu? Ya baik, ntar lebaran gak usah THR ya. Ini ajarin ini. Enggak usah duit penting juga. Ya tetap ilmu. Al ilmu afdolu minal mal. Tuh ya. Jelas ya. Wa idzan kasyafat lil abdi hadhil haqiqah, apabila telah tersingkap hakikat ini pada seorang hamba. Ya, bahwasanya hakikat nur ya Allah. Yang lainnya majas aja. Alima annahu wa malahu limalikihi ala tafarrud. Maka dia akan tahu bahwasanya apa yang menjadi miliknya. Ya. Itu milik maliknya, milik sepemilik sejatinya ala tafarrud. Ya. Jadi apa yang kita punya ya, itu punya siapa? Punya Allah. Orang kita enggak punya. La syarika lahu fihi aslan albattah. Tidak ada sekutu bagi kepemilikannya. Di dalamnya sedikit pun sama sekali nggak ada. Nah ini jadi menghilangkan rasa kepemilikan. Jadi kita kalau belajar begini nih, yang ngerasa ilmu bukan punya kita, ilmu
titipan, harta titipan tuh ya. Tuh, jadi kalau udah punya ilmu begini, nah insya Allah tuh lebih gampang kita mengajar tanpa kita itu merasa pantas dibayar. Tapi cuman ada cumannya ya. Contoh gini, orang beli barang nih, beli apa nih? Beli handphone. Harga berapa nih? 3 juta misalnya. Handphone 3 juta. Si pembeli secara aturan dasarnya wajib membayar uang 3 juta. Si penjual berhak menerima duit 3 juta. Itu aturan mainnya, aturan dasar, ingat ya. Nah, aturan yang selebihnya lagi, si penjual boleh tidak meminta untuk dibayar. Artinya dikasih secara apa tuh? Gratis, cuma-cuma. Dan si pembeli boleh juga menerima gratisan dari penjual. Ya. Tapi ada aturan berapa tuh? Aturan awal, sama kayak kita ngaji belajar. Sebagai seorang murid yang namanya kita dikasih sesuatu yang berharga aja kita hargain. Dikasih handphone tadi kita hargain handphone, apalagi dikasih ilmu. Ini buat para lembaga-lembaga, buat para sekolah dan sebagainya ya. Ini kalau antum jadi pengurus masjid ya. Ada orang ceramah di tempat antum, ngasih tausiah, ngasih ilmu, ngajar. Yang ilmunya mereka tuh dapat dari kuliah bayar. Di luar negeri ongkos bayar ya dan sebagainya. Pulang nyampein ceramah di masjid antum. Kaidah awalnya ketika antum menerima ilmu dari mereka dan kita mengundang sifatnya ya, kita wajib memberikan imbalan kepada orang itu. Ya. Wajib memberikan apa? Imbalan atas yang diridhoi kedua belah pihak. Yang masjid redo, yang terima redo, ingat ya. Tuh. Itu dasarnya. Nah, tapi ada peraturan kedua, si penceramah boleh saja menggratiskan. Ya. Kalau mana dia pengen mencari pahala yang lebih tinggi misalnya, silakan digratiskan. Dan si pihak masjid ya boleh menerima itu. Artinya boleh menerima, boleh enggak? Afwan Ustaz, kalau di sini enggak ada gratisan, antum mana bayar? Kalau enggak mau masjid lain aja. Wow, masya Allah kan. Berhak tuh, hak dia. Artinya gini, jangan sampai nauzubillah ya, ada orang yang sesat ceramah di masjid kita nggak dibayar. Ya, aneh nggak dibayar di sini. Pokoknya aneh harus ceramah. Enggak, masjid berhak menerima, berhak nolak. Afwan kalau antum mau gratis, aneh suzon sama antum nih. Antum punya niat apa yang ngajar di sini kan gitu. Jelas paham? Tuh. Nah ini yang sekarang terjadi kebalik. Ya. Si panitia menuntut guru untuk menerapkan aturan kedua. Mau jadi guru kudu ikhlas dong. Dulu nih ada guru di sini ngajar nggak pakai diamplopin, oh gitu. Nah ini orang salah, sama dalam penerapan harta gitu juga. Harta punya Allah. Azmi ente kan kayak mi, duitnya buat sini dong, kan duit Allah itu. Gitu. Ente jangan nyimpen harta mi, ini duit Allah kasih kepada umat. Nah ini salah. Tapi Azmi peraturan yang kedua boleh, sebagai pemilik harta boleh ngasih cuma-cuma, gitu. Jadi jangan tumpang tindih ya tuh. Karena banyak sekarang orang begitu tuh. Guru disuruh ngajar, perjanjian gaji 1,5. Ya. 1 hari setengah. udah habis tuh. Cuman 200 gajinya mulia. Tuh. Gaji 1,5 sampai sebulan dibayar, 2 bulan berkurang 1 juta doang. 3 bulan tinggal gope. Seterusnya gope aja. Ini zolim namanya. Giliran guru minta haknya kata panitianya apa kata sekolahnya, maaf Ustadz, jadi guru kudu ikhlas, ada berkahnya tuh. Itu nggak bener itu ya. Kecuali santri dengan kiai beda cerita. Sang guru ngajarin ikhlas, belajar ikhlas, makanya ada pengabdian. Kenapa adanya pengabdian? Biar murid nih calon guru ini belajar bagaimana ikhlas. Karena memang kalau kita ikhlas, Allah kasih di luar daripada yang kita takar. Kita minta gaji 3 juta, karena kita ikhlas, kita nggak minta dapat 5 juta tuh. Cuman ini nggak berasa, ini nggak ada teorinya, nggak ada hitung-hitungannya. Ya. Kalau kita pakai hitung-hitungan, kagak dapat hitung-hitungannya. Tapi kalau kita nggak pakai hitung-hitungan, nah itu ada jadi pengabdian. Maka yang boleh nyuruh untuk mengajar tanpa adanya upah hanya guru saja yang boleh. Selebihnya bukan guru nggak boleh. Jelas paham?
Ini konsep kepemilikan ya ini. Karena tadi kan kalau kita lihat, wah semua cahaya ilmu kan punya Allah semua, ngapain ente sekarang bayar mana gitu? Ngapa Anda mesti bayar ente? Kan ilmu punya Allah, enggak. Ya. Walaupun ilmu punya Allah, beli kitab bayar. Ngaji bayar. Kencing aja masa belajar ilmu sama kencing mahalan kencing kan kurang ajar namanya nih. Gitu ya. Tapi kembali lagi tadi ya. Kalau dalam konsep kita mau ikhlas saya ngajar di sini, saya nggak minta apapun dari antum, enggak. Ya. Itu pun duit amal bukan buat saya. Ya. Walaupun boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, sah nggak tuh? Sah. Cuman dari dulu sampai sekarang nggak bukan buat saya. Itu karena kemauan saya, nggak boleh antum nuntut begitu. Jadi jamaah nggak boleh gini, Ustaz kudu ikhlas dong, gitu nggak boleh. Ya, jelas, paham. Jadi kalau nanti antum jadi pengurus masjid, jadi pengurus musola, jadi punya sekolah, jangan pernah pakai prinsip yang tadi, salah tadi. Ya, zolim gitu ya. Maka kita mengikuti sistem Darul Islah ya. Siapapun yang ngajar di sini satu alumni. Alumni bentuknya pengabdian sebagai bentuk rasa syukur gitu. Dan antum nanti sebagai alumni juga sama. Ya Allah, saya pengen ngajar di markas. Bahkan ada orang yang pengen banget ngajar tapi nggak dapat. Sedih dia. Dia ngajar bukan pengen tapi pengen bakti ame kampus. Kayak saya di Al Hikmah dia. Saya kuliah di Al Hikmah dulu. Pengen banget ngajar di sana walau seminggu sekali dah gitu. Seneng jatuhnya gitu. Ya. Jadi harus ada perasaan semacam itu kita sebagai seorang guru. Tapi sebagai seorang murid, sebagai pengurus masjid tidak boleh ya seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, hakikatun. Kita masuk kepada hakikat yang kedua. Fi annahu la dzulmata asyad min katmil adam. Bahwasanya tidak ada yang lebih gelap daripada ketiadaan. Ya. Jadi ada terang. Tidak ada, nah itu yang paling gelap. Wa mah ma'arafta anna nur yarji ila dhuhur wa idza wa maratibihi. Ketika engkau sudah tahu bahwasanya cahaya itu kembali kepada tiga pokok. Apa cahaya itu? Cahaya itu adalah sesuatu yang zuhur, yang nampak. Ya, itu cahaya. Makanya lampu dikatakan nur karena Yang kedua, izhar. Karena dengan sebab cahaya lampu adanya wa maratib. Yang ketiga, adanya tingkatan-tingkatan cahaya lampu kalah sama cahaya mata. Itu namanya marotib, tingkatan. Kita bilang nur juga, tapi yang lebih pantas dibilang nur adalah sumbernya. Itu sudah kita bahas kemarin. Fa'lam, maka sekarang ketahuilah. Ya. Annahu la dzulmata asyad min katmil adam, bahwasanya tidak ada yang lebih gelap daripada ketiadaan. Li'annal mudlim, karena bahwasanya yang gelap dinamakan gelap. Li'annahu la yadhhar lil ibsar ilaihi wusul. Karena ya bahwasanya ia laisa tidak ada yadhhar akan terlihat lil ibsar bagi pandangan mata usulun sesuatu benda yang sampai. Artinya tidak mungkin sesuatu yang gelap itu dapat dilihat tuh ya. Itu bahasa terjemah bebasnya. Laisa yadhhar lil ibsar ilaihi usul, karena tidak mungkin dilihat sesuatu yang gelap. Idz laisa yasiru mawjudan lil basar. Karena tidak ada sesuatu yang ada itu ya lil basar dapat dilihat ma'annahu mawjud fi nafsihi, padahal sesuatu itu ada gitu ya. Falladzi laisa mawjudan la li nafsihi wala li ghairihi, maka sesuatu yang tidak ada wujudnya baik pada dirinya ataupun pada selainnya, bagaimana dia layak an yakuna huwal ghaya fi dzulmah ya fan, maka dia pantas dan layak dikatakan sebagai puncak kegelapan. Ya, jadi ada objek sesuatu yang gelap. Kalau sesuatu yang gelap cirinya apa? Enggak nampak dan enggak mungkin buat dilihat. Tuh ya. Wa fi muqabalatihil wujud, dan lawan daripada ketiadaan adalah wujud, ada, yaitu an-nur. Ya, jadi an-nur lawannya zulmah, adam lawannya wujud. Malam yadhhar fi dzatihi, apa yang tidak ada pada zatnya, la yadhhar li ghairihi, maka tidak akan nampak pada selainnya. Dia zatnya aja nggak ada, bagaimana dia mau muncul, bagaimana dia mau kelihatan tuh ya. Jadi sesuatu yang paling gelap itu adalah tiada. Apa sih maksudnya, ini bahasa isyarah lagi ya. Kalau antum punya ilmu, ada ilmu di dalam diri kita, namanya orang itu ada. Orangnya dihitung. Tapi kalau ada orang nggak punya ilmu, nggak ada nurnya, namanya zulmah, gelap. Kalau gelap berarti kagak pantas kita datang nggak pernah diengehin, pulang nggak pernah diengehin, karena kita hakikatnya tidak ada.
Kalau kata orang wujuduhu ka'adamihi, adanya kayak nggak ada. Saya mau tanya sama antum semua, pernah nggak ngerasa begitu? Adanya kita kayak nggak ada. Kalau adanya kita kayak nggak ada, pasti kita nggak punya nur, ya. Atau nurnya ada tapi ketutupan. Tuh, ya. Maka bagaimana biar kita dianggap ada? Ya, terangkan nur kita. Ya. Nur itu banyak bentuknya, ada dengan ibadah. Tuh ada yang di sini santri rajin ibadah terkenal, orang ini ahli ibadah nih. Orang ahli ibadah dimanapun dihormatin. Seenggaknya orang mintain doa ada. Tapi ada asarnya ya, ada bekasnya yang orang lihat gitu. Ada orang ahli ilmu punya nur, dibutuhin di mana-mana. Ada orang ahli apa? Ahli mesin, dibutuhin. Ahli keuangan, macam-macam. Pokoknya segala sesuatu ada nurnya, pasti ada yang butuhkan. Nah, maka yang segelap-gelapnya orang adalah orang yang tidak punya nur. Gitu. Bahkan lebih gelapnya lagi adalah ketiadaan. Ya, ada benda wujudnya ada, tapi kayak gini nih, kayak gini nih. Ya, ini kelihatan karena ada lampu aja. Tapi kalau saya gelapin, kelihatan nggak nih? Wujuduhu maujud, ada wujudnya, tapi apa namanya? Kalau ada nggak ada lampu gelap, ada sesuatu yang lebih gelap dari yang ini. Apa itu? Ya nggak ada. Ya. Namanya Adam. Ya, Adam tuh ya. Jelas ya. Ini namanya Muslim. Ya. Apa Muslim? Orang yang berbuat zolim. Ya, secara bahasa ya. Makanya orang yang berbuat zalim sama dirinya, sebenarnya dia lagi gelapin dirinya. Jadi kalau orang berbuat zalim, berbuat maksiat, dia lagi gelapin dirinya. Makanya orang ntar nggak ngeh. Tapi kalau orang berbuat baik, tuh, ya, nolongin orang, bantuin orang, dia lagi nerangin dirinya. Ya. Antum punya masalah sama orang, ngambil hak orang, namanya menzalimi diri sendiri. Apa sih menzalimi? Menggelapin diri sendiri. Saking gelapnya ntar antum nggak ada. Makanya pas antum sakit nggak ada yang liatin, ya, antum punya masalah nggak ada yang bantuin gitu. Itu udah gelap udah itu. Ya, jelas paham? Tuh. Ini lagi membahas hakikat kegelapan. Kalau tadi hakikat apa tuh? Cahaya. Itu ternyata cahaya bertingkat-tingkat ya. Sama kegelapan juga bertingkat-tingkat. Minaz zulumati. Makanya zulumat pakai jamak, zulumat kegelapan, nur satu. Kegelapan banyak. Emang karena bentuk kegelapan lebih banyak. Sumbernya banyak. Dari mana aja? Teman jahat gelap. Ya. Minuman bikin gelap. Kemaksiatan bikin gelap, narkoba bikin gelap. Banyak kalau kegelapan banyak. Tapi kalau cahaya sumbernya satu. Maka jangan coba-coba nyari cahaya dari bukan sumbernya. Nggak ketemu. Ya. Ente bikin nih, aneh pengen belajar aja gampang, di YouTube aja nonton. Di YouTube semua nonton, YouTube tontonan sama dia tuh. Sampai dia hatam kitab banyak dari YouTube doang. Apakah ulama dulu begitu belajarnya? Kalau enggak ada nur di situ. Karena cahayanya sama, satu udah. Talaki, ngaji, ketemu guru. Ya. YouTube bagus. Cuman kalau bisa antum ada hubungan dengan guru walaupun dengan ruh ya. Ini banyak yang nonton via YouTube, tapi hatinya hadir, hatinya cinta, dapat nurnya insya Allah. Ya. Kam min ba'id qarib, berapa banyak yang jauh, dekat. Ya. Jelas paham? Jadi nur itu satu, maksudnya cara mendapatkan cahaya cuma satu, tapi cara untuk menjadikan diri kita maksiat gelap banyak caranya. Ya. Ninggalin sholat gelap, ya kan? Nggak puasa gelap, banyak. Mau jadi gelap gampang. Tapi kalau mau jadi bersinar susah ya. Kalau gelap kan tinggal apain tuh? Matiin. Ya, kalau terang kudu bayar listrik. Kudu bayar listrik lah maksud. Bayar gak listrik? Bayar. Duit dari mana? Kerja. Ya, usaha enggak kerja? Usaha. Capek enggak? Capek. Tapi kalau matiin listrik gampang enggak? Tinggal matiin doang. Makanya buat jadi bercahaya itu sulit. Makanya jelasin panjang enggak? Panjang. Kalau gelap gini doang udah. Pokoknya yang paling gelap, segelap-gelapnya gelap gitu ya. Adalah apa tadi? Tidak ada. Ya. Ada orang di hari kiamat yang paling terakhir masuk surga adalah seorang hamba
di hari kiamat yang Nabi temukan masih ada setitik iman, setitik iman. Itu masih masuk surga, udah setitik iman, mukanya gosong aja dikit. Gosong tuh, nggak tahu siapa tahu sebilah itu. Dan pakai mampir dah ya, langsung aja enak ya. Masih kok langsung aja ini, aman ini kosong. Mau masuk surga nggak sini? Kan di pinggiran surga. Kan taman surga kan? Iya, itu pagar surga situ. Gak pada pagar, yang penting surga masih kok ya. Wal wujud aidan yanqasim ila ma li syai' min dzati wa ila ma lahu min ghairi. Wujud sesuatu atau eksistensi sesuatu terbagi dua. Ya. Jelas? Eksistensi sesuatu terbagi dua. Apa itu yang pertama? Ma li syai' min dzati, sesuatu yang memang memiliki sesuatu pada zatnya atau wujudnya berasal dari diri sendiri. Wujudnya berasal dari diri sendiri. Saya gambar, saya tulis dah ya, biar ada gambaran. Apa tadi? Wujud. Wujud terbagi berapa? Dua. Ya. Adanya dari diri sendiri. Apa bahasanya? Qiyamuhu binafsihi. Yang kedua, wa ila malahu min ghairihi, apa saja yang mana keberadaannya itu min ghairihi, dari selainnya. Adanya karena selainnya. Contohnya siapa? Manusia. Manusia dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Dari orang tuanya. Terus Nabi Adam dari siapa? Nah, semua. Ya. Jadi sesuatu yang ada di alam semesta hanya terbagi dua doang. Ada yang memang wujudnya dari diri sendiri, ada yang wujudnya itu dari selainnya. Jelas sampai sini? Wa ma lahul wujudu min ghairihi, maka apa saja yang mana wujudnya itu berasal dari selainnya, fa wujuduhu musta'arun, maka wujudnya, eksistensinya, keberadaannya itu hanya pinjaman. Minjem. Makanya kita manusia, dari siapa kita berasal? Dari orang tua kita. Berarti wujud kita minjem. Entar kapan-kapan dibalikin. Ya. Harta dari siapa? Dari Allah. Berarti kita minjem kapan-kapan dibalikin. Maka harta seorang orang tua yang meninggal milik siapa? Ahli waris? Salah, milik Allah. Ini yang kadang keliru nih. Harta orang yang meninggal bukan punya ahli waris, maka nggak berhak ahli waris ngatur-ngatur. Nggak berhak. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Sungguh kami ini punya Allah. Berarti punya siapa kita? Punya Allah. Harta kita punya Allah. Berarti balikin dulu ke Allah. Berapa bagian istri, berapa bagian anak, berapa bagian kakek misalnya gitu. Udah diatur bagiannya. Oh ternyata anak laki dapat ya utuh, perempuan setengahnya. Diatur dah nih. Dah, sekarang gini nih. Ini pembagian segini. Mau dibagi rata enggak? Emang saya dapat berapa? Ente dapat 300 juta. Ini yang perempuan 50, setengahnya kan. Oh jangan dibagi rata, enak aja dia. Sama mana? Kalau satu orang nggak setuju nggak boleh bagi rata. Karena pembagiannya yang ngatur siapa? Tapi kalau misalnya semua setuju, udah bagi rata aja lah biar adil ya. Udah nggak apa-apa dah buat warisan ini gitu. Duit anda juga ada banyak gitu. Ya boleh itu bagi rata. Tapi asal tadi ya setelah dibagi dengan cara Allah. Mafhum, jelas? Tuh. Artinya dia udah dibagi. Contoh ya, saya dapat 300 juta nih. Terus kemudian bapak saya kata orang tua saya bilang gini, udah dibagi rata aja. Yaudah dah dibagi rata. Artinya saya ngebagi loh itu. Ya. Tadi udah dibagi itu 300 juta. Karena saya mengiyakan dipukul rata, artinya saya ngebagi. Itu. Udah punya saya tadi tuh. Jadi yang nggak boleh langsung apa ya dibagi rata, itu yang nggak boleh. Dibagi-bagi dulu, dibagi ente 300 juta, ente 100 juta, ente sekian. Udah bagi rata ya, udah nggak apa-apa dah gitu boleh. Jelas karena harta punya siapa?
Allah. Bal, la qiwama lahu binafsih. Wujudnya tadi minjem tidak bisa tegak oleh dirinya sendiri, itu butuh kepada makhluk lain, ya. Makanya karena makhluk hidup itu butuh sama yang lain, maka kita kalau orang minta tolong bantu semana semampu kita yang kita bisa. Bal ini atubiradatuhu min haitsu zatuh. Ya, bahkan jikalau dipandang dilihat kepada zatnya dari segi zatnya, maka fahuwa adamun mahdun. Zat yang dipinjam tadi sebenarnya hakikatnya nggak ada, murni nggak ada sama sekali. Ya, ya kita nih kayak kita ya. Kita Ahmad Al-Farisi nggak ada itu. Orang asalnya nggak ada. Terus sempat ada. Terus hilang lagi mati. Berarti ada nggak? Nggak ada. Mampir doang, mampir ya. Contoh Bang Andi dapat mobil, tadinya nggak punya mobil, terus punya mobil, terus nggak punya mobil lagi, berarti punya mobil nggak? Dasarnya nggak punya. Kepunyaan kita ane mobil paling berapa waktu, berapa saat, sisanya nggak punya, berarti nggak punya. Jangan ngaku-ngaku punya. Wa innama huwa maujud min haitsu nisbatuhu ila ghairihi. Nah, hanya saja keberadaannya dia itu dianggap ada jikalau nisbatnya kepada yang lain. Tuh, ya. Jadi nggak mungkin saya ada nggak ada orang tua. Pasti ada orang tua. Walaupun sekarang banyak anak tanpa orang tua. Tapi ada nggak bapaknya? Ada, dikocok tuh bapaknya tuh. Oh Asmi itu. Oh Andi. Kadang-kadang banyak yang begitu kan modelnya kan itu. Ya. Ibunya jelas, bapaknya kagak jelas. Kejahiliyah lagi tuh. Zaman jahiliyah dulu begitu. Ada namanya nikah royah kalau nggak salah tuh ya. Jadi ini perempuan digilir. Entar siapa yang menjadi bapaknya, entar emaknya yang milih. Ini bapaknya yang ini nih gitu. Zaman dulu orang masih terima karena emang adatnya begitu. Ya. Nah zaman sekarang beda. Ini perempuan hamil sendiri. Ya, yang perempuan yang ibunya nunjuk kan, nih kebagian ini, kena apes kata dia tuh. Apa istilahnya? Enggak ada istilahnya itu anak sekarang tuh ya. Anak sekarang zaman udah nauzubillah sateki ya, masya Allah. Ya Allah jaga ya Allah semua yang di sini ya Allah dari zina ya Allah. Ya kuncinya jangan mulai-mulain. Ya zina itu berawal nggak dari langsung zina, nggak WA-an dulu. Iya, WA. Makanya saya bilang yang masih nyimpen nomor perempuan yang nggak jelas, ya. Apalagi yang jelas, gitu. Lebih bahaya lagi kan yang jelas. Yang nggak jelas saya jangan, gitu ya. Hapus nomornya itu. Ya. Dipa mau ngapus tuh ya, hapus. Ya, Ujang tuh ya, Andi, Azmi, hapus tuh ya. Apalagi udah komen-komen status kita mulu. Iya. Bikin status ngaji set kalam. Bang, ngajinya kapan tuh? Ya, itu bohong setan itu. Spek-spek nanya ngaji gitu. Ane boleh nggak ikutan? Itu untuk umum nggak sih? Ada akhwatnya nggak gitu? Ntar pulang, kalau pulang nanti bisa anterin aku nggak? Ya salah. Kebaca udah. Mau begitu, halus setan pelan-pelan. Lebih dahsyatnya lagi, setan akan menguji kita dari orang yang kita nggak sangka-sangka. Ya. Kalau orang yang kita sangka-sangka wajar. Ada orang perempuan nggak bener, pakaiannya nggak bener, bahan kurang gitu kan. Datang ke rumah kita, udah suzon kita nggak, udah bakal diperkosa nih kita nih. Tapi ada orang yang pakaiannya ketutup, nggak sedikit pun tampak dari dirinya. Ya orang-orang yang suka maksiat tiba-tiba ke gap kita. Dalam satu kondisi nggak ada orang, nggak ada yang lain kecuali kita berdua. Kita nggak nyangka ternyata dia lebih liar dari yang kebuka. Nauzubillah. Itu yang namanya musibah nggak ada tandanya kadang-kadang gitu. Ya. Orang lagi anteng-anteng mau jalan kajian subuh nabrak mobil orang. Itu kan namanya musibah nggak ada tanda-tandanya gitu. Mungkin orang gitu ngantuk gitu. Mungkin lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Emang sih jarang kita dengar kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gitu baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mungkin udah baca cuman kurang 2 lagi ya. Tuh. Jelas ya. Jadi hati-hati. Wazalika laisa biwujudin hakikiyan, yang demikian itu bukanlah keberadaan yang hakiki.
Kalau seandainya memang kita ada karena yang lain, bukan sebenarnya. Gitu. Kayak orang nih belajar lewat buku gitu. Berarti ilmunya nggak murni. Kalau yang murni diam dapat ilmu, nah itu baru murni. Baru ente sombong boleh. Ini ilmu dari guru, dari kitab sombong. Ya, itu ya. Kama arafta bi misalil isti'arah saub minal ghani al mu'ir, sebagaimana yang kau telah ketahui dari percontohan permisalan yang saya contohkan dari minjemnya pakaian kepada orang yang kaya yang minjemin. Tuh. Jadi yang kaya siapa, yang minjemin apa yang minjem? Yang minjem punya mobil. Wah, zaman sekarang kan unik emang ya. Yang minjem HP-nya iPhone. Yang minjemin HP-nya Vivo. Ada orang gitu minjem gitu. Guru, minjem duit dong. Buat lewat beli iPhone, misal contoh misalnya gitu, nggak ada. Handphonenya iPhone 13 lagi, minjem sama yang aneh, kan nggak pantas ya. Kalau mau pantas levelnya turunin dikit lah gitu, Asia kayak HP-nya gitu. Jadi kita ngasihnya enak gitu, paham nggak? Jadi nggak pantas orang yang minjem pantasan tukang parkir nggak pernah, karena dia merasa mobil yang motor itu bukan punya dia. Belajar sama tukang parkir tuh ya. Tapi jangan parkir beneran, belajar aja. Terus parkir beneran lagi. Aneh mau belajar tukang. Aneh suruh belajar sama tukang parkir, bukan belajar. Beda tuh ya, bedain. Maksudnya apa ya, kita lihat ya Allah ya tukang parkir, mobilnya banyak nggak sombong. Mobilnya jalan dia nggak sedih. Mobil datang dia nggak girang gitu ya. Dihilang tuh. Pas keluar baru muncul tuh. Jadi belajarlah sama tukang parkir, bukan belajar markir, beda ya. Tak tahu ketemu Pak Hari di tikungan sini. Kiri kata Pak Hari tuh ya. Atau enggak belok biar aman belok. Kalau belok aman ri, kalau kiri kelihatan tuh. Ya, ulama ada namanya Imam Zamakhsyari, orang cadel. Imam Zamakhsyari pengarang kitab Kasyaf, orang cadel. Saking luar biasanya dibikin kamus non cadel gitu. Jadi setiap kosakata komarun diganti ame kalimat-kalimat yang nggak ada roknya. Itu semua kalimat nggak ada roknya itu. Ya. Misalnya cahaya bersinar munir diganti samsun kan nggak ada roknya. Gitu. Rojulun misalnya diganti misalnya apa syaksun gitu. Pokoknya semua kalimat yang ada roknya dibuang. Nah, ntar Pari bikin kamus seperti itu. Zamakhsyari nggak ada rohnya. Fal mawujud, maka yang ada secara hakikatnya huwallah. Kesimpulannya, maka wujud yang sebenarnya ada cuman Allah. Makanya la mawujud. Berarti benar tuh kata sufi. Kan kalau kata ulama begini. Kalau kita baca tahlil ya. Pertama apa tuh? La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Apa sih Tuhan? Yang disembah ma'bud. Itu namanya Tuhan. Orang yang sudah meresapi ini akan naik ke makom yang kedua. Apa? La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Lebih tinggi lagi hakikat seseorang ya, sampai kepada kesimpulan apa? La maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka semuanya apa? Allah. Karena keberadaan kita, wujudnya kita itu dipertanyakan secara hakikatnya ya. Kita nih ada cuman gara-gara Allah ada, selesai. Kalau Allah nggak ada ya kita nggak ada. Allah nggak bergantung kepada sesuatu ya, Allah ada dengan sendirinya begitu ya. Nah, hakikatul haqaiq. Nah, ini kita masuk kepada hakikatnya hakikat. Fi anna la mawjud fil wujud illallah. Nah, tadi kesimpulan tidak ada, kesimpulannya tidak ada yang ada dalam alam semesta kecuali Allah. Itulah kesimpulan akhir dari pembahasan kita tentang hakikatul nur atau hakikatul wujud ya. Min hahuna taraqqa al-arifun, dan dari sinilah para arif billah, wali-wali Allah naik ya. Min hadidil majas, dari tempat tanah rendahnya majas, ila yafa'il haqiqah, ke tempat tanah tinggi hakikat ya. Jadi kalau kita pengen naik ya kepada suatu makom ya, pemahaman yang sempurna ya, pemahaman yang sempurna ya, maka pandanglah kepada hakikat.
Wastakmalu ma'arijahum, dan mereka telah menyempurnakan ya ma'arijnya, naik tempat naiknya mereka. Ya. Fara'au bil musyahadatil iyanati, maka mereka memandang dengan pandangan musyahadah yang iyanah, yang jelas. Mereka memandang dengan pandangan yang jelas, anna laisa fil wujud illallahi ta'ala, bahwasanya tidak ada yang sebenarnya ada di alam semesta kecuali hanya Allah. Iya, kalau kita kan pandangan kita enggak, pandangan kita belum nyampe situ. Kita ini secara ilmu mungkin sudah sampai, karena udah belajar kan, udah tahu, tapi secara zauq belum ngerasain. Ya. Secara ilmu kita udah nyampe nih. Yang ada sebenarnya Allah dengan tadi itu teori-teori, tapi secara zauq belum. Ya. Karena kadang masih marah sama orang, karena masih kecewa sama orang, berarti kita masih menganggap makhluk itu ada. Gitu. Berarti kita belum nyampe secara zauq gitu. Ya, paham jelas? Sama lah kayak orang ngomongin Ka'bah. Ka'bah tuh kotak. Lihat gambarnya tuh. Ya, udah pernah lihat gambarnya, udah ngebayangin, tapi belum ke sono, berarti belum rasain. Nah, perlunya ngerasain itu. Nah, yang ngerasain ini para wali. Makanya kita nggak boleh pura-pura kayak wali, nggak boleh. Ya, duduk gitu. Ya Allah, 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 gitu nggak boleh. Walaupun secara hakikat kita tahu kita ini dari siapa? Allah. Tapi kita nggak boleh ngomong karena memang belum makomnya. Ya, gitu. Jelas? Kita hanya berpotensi aja, berpotensi. Bisa jadi kita mengalami hal yang sama, namanya fana namanya. Ya, Ujang bisa jadi presiden nggak? Potensi nggak? Ya, enak tuh kalau bulan puasa libur, sekolah libur, tidur aja tidur. Awisannu an-naumu minas subhi ilal asri. Tuh jadi dapat itu, kalau kayak dulu kan kalau Gus Dur kan sekolah libur tuh. Nah, kalau Ujang tidur aja tidur. Malam baru begadang gitu ya. Nah ini bisa nggak jadi presiden? Bisa, cuman secara potensial. Tapi nggak boleh tahu-tahu Ujang presiden RI. Ya salah, pasang pelang di pinggir jalan. Nggak boleh. Itu namanya waham, hayalan tingkat tinggi, ketinggian. Ya, saya juga berhak jadi presiden, bener nggak? Berhak, berpotensi. Tapi saya sadar diri, ya, jangan jadi presiden. RT aja belum pernah, RW belum pernah, LMK belum pernah, lurah belum, camat belum, wali kota belum, gubernur belum, masa langsung jadi apa? Presiden, ya, jelas ya. Ya jadi nggak bisa, ya. Tuh. Nah, jadi tadi secara ilmu kita tahu, tapi secara zauq belum. Makanya yang cerita apa? Cerita Siti Jenar kan? Panggil Siti Jenar. Ya Syekh, dipanggil sama Sunan ini. Enggak ada Syekh, yang ada Allah gitu. Ya mungkin beliau udah bener gitu. Tapi kalau kita begitu nggak bisa. Panggil Rapi, nggak ada Rapi, yang ada Allah. Masya Allah. Ya. Jadi nggak bisa ya. Kalau kita belum gitu ya. Tahu sih tahu ya. Wa anna kulla syai' halik illa wajah. Bahwasanya segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Yang dimaksud wajah di sini namanya majaz mursal. Yang disebutkan wajah, yang dimaksudkan Allah. Kayak bahasa kita gini. Lu kemana aja lu? Nggak ngaji. Kalam, batang hidung lu nggak kelihatan gitu. Emang kalau orang ngaji, batang hidung yang kelihatan? Kan enggak. Pasti ame badan. Disebutkan sebagian, yang dimaksudkan semua. Artinya semuanya akan binasa kecuali Allah. Jangan bilang nih kalau orang pakai pemahaman tanpa majas, dia bilang begini, semua makhluk hancur kecuali mukanya Allah, badannya tangannya hancur, mukanya doang. Nah ini kan bahaya. Jadi yang dimaksud dengan wajahnya Allah ya Allah gitu. Paham? Itu namanya majas mursal. La annahu yasiru halikan fi waqtin min al-awqat bal huwa halik azlan wa abadan. Yang namanya makhluk nih kata Imam Ghazali, tidak menjadi binasa pada suatu waktu, entah besok kah, entah nanti, enggak. Bal huwa halik, bahkan itu makhluk sudah binasa sejak zaman dulu dan masa yang akan datang. Ya. Jadi makhluk itu hakikatnya udah halik, udah nggak ada. Kan konsep tadi kan, tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti ntar kan di hari kiamat semuanya apa?
Binasa kan? Sebenarnya nggak usah nunggu kiamat. Dari sejak zaman dulu makhluk sebenarnya nggak ada. Yang ada cuman siapa? Allah. Kita cuman diadain sama Allah. Gitu. Kita cuman diadain sama Allah tuh. Wala yutasawwar illa kadzalik, dan tidak bisa digambarkan makhluk itu kecuali memang mesti binasa. Gitu. Jadi mati itu nggak mesti nungguin orang meninggal, roh keluar nggak mesti ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang kagak ngaji, nggak punya ilmu agama, takbirin berapa? 4 kali. Kenapa nggak ngaji? Udah mati. Orang nggak ngaji, nggak belajar, takbirin 4 kali, maksudnya udah pergi belum rohnya? Udah nggak ada tuh orang. Paham ya? Pahamin konsepnya nih. Jadi kata Imam Syafi'i, jangankan mati, jangankan kiamat, ini orang kagak ngaji udah mati dia. Itu. Apalagi udah nggak ngaji, mati. Tuh, udah mungkinan nggak ada, mungkinan nggak ada gitu. Paham? Kemudian fa inna kulla syai' siwahu, karena sesungguhnya segala sesuatu selain Allah, idza atubirat dzatuhu, kalau dipandang zatnya, min haitsu zatuhu, dari zatnya itu, fa huwa adamun mahdun. Nah, sebenarnya nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada. Kalau dari pandang zatnya itu ya. Kita dari apa sih? Kita dari bayi. Bayi dari apa? Dari sperma. Sperma dari mana? Sperma dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari biji. Berarti kita hanya apa tuh? Biji, mana sih biji? Kecil kan? Asal biji apa? Biji sebelum jadi biji nih, jadi apa dulu? Ini semangkaan segini, bijinya segini. Sebelum semangka jadi segini, bijinya semana? Itu bijinya biji dari mana itu? Kecil banget kita udah, ya Allah nggak ada udah kita, ya kan? Makanya yang sombong tuh, ya dia harus melihat dirinya. Kata Imam Haddad, ya manusia jangan sombong, ente lahir dari lubang kencing, masuk ke lubang kencing, keluar dari lubang mati jadi bang. Apa yang ente banggain gitu? Man arafa nafsa faqad arafa Rabbah. Yang kenal dirinya kenal Tuhannya. Ini kadang-kadang kita sombong dan sebagainya karena nggak kenal diri kita. Kita ini nggak ada. Ya, jangankan harta kita yang memang tadinya nggak ada, kita aja yang dari dulu ada, asalnya nggak ada. Apa yang kita banggain gitu? Wa idza tubirat minal wajhil ladzi sara ilaihil wujud minal awwalil haq ru'ya mawjud la fi dzatih. Apabila dipandang dari segi ya sumber pertamanya, ya, maka dilihatlah itu orang maujud, ada, tapi tidak pada zatnya. Jadi kita nih, kalau dilihat dari sumbernya, kita nih yang ciptain Allah, ya kita ada, cuman adanya kita bukan dari zat. Ya, jadi kalau dibilang, ya dilihat daripada zatnya, kita nggak ada. Tapi kalau dilihat kita ada, cuman kita ada karena yang mengadakan tuh. Walakin minal wajhil ladzi yali mujidahu, akan tetapi kita disebut ada dari sisi ya zat yang mujid, zat yang mengadakannya, fayakunul mawjud wajhallah azza wa jalla faqat, maka yang ada sebenarnya adalah Allah saja, bukan kita. Tuh ya. Jelas ya. Tuh. Jadi manusia itu jikalau dipandang dari sisi, ada dua mana? Kalau dipandang dari zat nggak ada kita. Ya. Tapi kalau dipandang dari segi yang menciptakan, pasti ada ciptaan. Ya. Saya tulis biar jelas ya. Ini udah hakikatul haqaiq soalnya nih ya. Udah hakikatnya hakikat ya. Jadi manusia al-insan asluhu, asalnya minal adam, dari tidak ada. Manusia asalnya tidak ada ya. Kemudian diadakan sama Allah. Nah, berarti Allah al-mujid, Allah itu yang mengadakan, mujid yang mewujudkan manusia. Nah, manusia itu al-insan terbagi dua. Jikalau dilihat dari zatnya, zatuhu, maka asalnya tidak ada. Tapi jika dilihat dari mujidnya yang mengadakan, nah ya, maka manusia itu maujud. Karena nggak ada maujud tanpa mujid. Nggak disebut mujid kalau tidak ada maujud. Ya kan? Ada mujid masa nggak ada maujudnya? Ente bikin apaan? Mana ente bikin apaan? Iya maujud. Yang maujud siapa? Kita.
Berarti kalau dari segi mujid kita ada maujud. Tapi kalau dari segi zat kita nggak ada. Yang ada cuma siapa? Allah. Silahkan ditulis. Alhamdulillah. Walikulli syai'in wajhan. Nah ini dia. Tiap-tiap segala sesuatu ada dua sisi. Wajhun ila nafsih wa wajhun ila rabbih. Satu sisi kepada dirinya, satu sisi ditinjau kepada Tuhannya. Tuh, ya. Manusia ditinjau kepada dirinya, kepada fahuwa bi'tibari wajhi nafsi Adam. Manusia kalau dilihat dari dirinya nih, dari zatnya, maka manusia itu Adam. Ya, ditinjau nih, diri kita sebenarnya ada nggak sih? Gua ada sekarang. Dulu kecil, terus jadi janin, sperma, ternyata tidak ada. Berarti asalnya nggak ada. Ya. Kalau dilihat kepada apa tadi? Sisi dirinya. Tapi kalau dilihat dari sisi Allahnya, manusia apa? Nah, ada maujud. Nah ini nih yang unik nih. Kenapa manusia kalau dilihat ke dirinya nggak ada, tapi kalau dilihat ke Allahnya jadi ada. Nah berarti adanya kita itu karena Allah. Apa maksudnya? Ente kalau mau dianggap ada sama orang, deketin diri ente sama Allah. Ya. Dulu nih kita nih, dedek ya. Orang kagak pandang dedek siapa ya dedek. Wah, sekarang udah bawa jamaah dia tuh. Orang masjid kenal dedek Cilok. Walaupun sekarang Cilor. Walaupun udah nggak Cil lagi. Dedek doang sekarang tuh. Dedek traveler. Tiap minggu Cianjur Bandung, Cianjur Bandung tuh. Ya. Coba bayangin ya, orang yang merapat ke Allah, dia kembalikan ke Allah, keangkat namanya, ada namanya, wujudnya ada. Ya, tuh. Pegangan deh biar nggak terbang. Ya. Takutnya terbang. Tapi udah mulai keangkat tuh. Hidung gedut-gedutan tuh. Iya kan? Orang kalau merapat ke Allah, ya ada wujudnya. Tapi kalau ngandel sama diri sendiri, nggak ada Adam kita siapa. Maka jangan sombong gitu. Kita ini ada karena merapat ke Allah, ke orang-orang yang dekat sama Allah tuh. Ya. Ada orang punya ilmu, pinter pulang mondok, tapi nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak belajar sama ustadz setempat, nggak merapat ke masjid, nggak berjamaah, nggak dikenal Adam tuh orang. Kalau dia pulang dari pondok, belajar sama ustaz setempat yang benar-benar alim, yang benar-benar soleh, punya cahaya, keangkat ya. Ya. Jelas? Nah, jadi siapapun orang yang menisbatkan dirinya pada dirinya, maka nggak ada. Ya. Nothing. Ya. But Allah is everything. Jasalah, pakai bahasa Inggris tuh ya. Paham kan teh? Understand? Yes or no nih? Faidan, maka oleh karena itu la mawjud illallah, enggak ada yang ada kecuali Allah azza wa jalla. Wa wajhuhu azza wa taqaddas, dan wajahnya Allah azza wa taqaddas. Faidan kullu syai' halik illa wajha azzalan wa abada. Oleh karena itu segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah selama-lamanya. Tuh. Walam yaftakir haula ila qiyamil qiyamah. Nah, ini dia orang-orang yang sudah sampai hakikat ini. Para aulia yang sudah sampai mengenal bahwa nggak ada yang ada kecuali Allah, mereka nggak butuh nungguin kiamat, nggak butuh nungguin mati, ya. Nggak butuh nungguin liyasma'u, untuk mereka bisa mendengar seruan al-bari, ya. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Antara Allah di hari kiamat akan nanya sama kita, punya siapa nih hari ini? Punya raja mana hari ini? Kerajaan siapa yang ada hari ini? Di saat Fir'aun ngaku dengan kerajaannya, semua presiden ngaku dengan kedudukannya, hilang semua. Tinggal siapa tuh kerajaannya? Nah, lillahil wahidil qahar. Hari ini adalah kerajaannya Allah saja, yang nggak ada kerajaan yang lain. Nggak perlu nungguin itu. Orang-orang yang sudah mengetahui hakikat ini, para aulia sudah dengar omongan itu. Sekarang bal hadan nida la yufarik sam'ahum abada. Seruan itu nggak pernah lagi terpisah dari dirinya, ya, selama-lamanya. Dengar terus suara itu. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang sudah sampai kepada hakikat ini nggak pernah lepas dari Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nggak pernah lepas dari membesarkan Allah. Ya.
Walam yafhamu min ma'na qaulihi Allahu akbar. Annahu akbar min ghairi. Nah, ini dia. Dan para aulia, para sufi, orang-orang yang sudah sampai ke maqam arif billah, mereka tidak memahami makna Allahu akbar, maknanya Allah lebih besar dari selainnya. Ya, kalau kita kan pahamnya apa? Allahu akbar, Allah lebih besar daripada kerjaan kita. Pikirin Allah, jangan pikirin kerjaan, besaran Allah. Itu pemahaman kita. Ya. Allahu akbar, Allah lebih besar daripada masalah kita. Masalah kita kecil yang besar Allah, itu pemahaman kita, orang awam. Pemahaman para sufi, para arif bilang nggak begitu. Hasya lillah. Ya. Hasya lillah. Ya. Kalau bahasa kita amit-amit dah gitu. Nauzubillah min zalik dah. Ya, jangan sampai kita mikirnya begitu. Allah lebih besar dari kerjaan ente. Itu nggak bisa dibandingin ya akhi. Makanya wallahu a'lam. Misalnya ya, Allah lebih tahu daripada kita. Nggak bisa kita bilang Allah lebih tahu. Karena nggak ada yang pantas dibandingkan sama Allah. Jadi Allahu Akbar itu bukan Allah lebih besar, bukan. Itu bukan tafdil, bukan. Gitu. Makanya hasyalillah kata sekali. Nauzubillah min zalik itu. Orang berpandangan seperti itu. Ya. Izlaisa fil wujud ma'ahu ghairu hatta yakuna akbar minhu. Sebab kagak ada yang pantas di alam semesta ini yang wujud yang ada yang berhak disandingkan sama Allah gitu, nggak ada. Bal laisa li ghairihi rutbatul ma'iyah, bahkan tidak ada dari selain Allah yang bisa mencapai kedudukan yang sama sama Allah, ma'iyah, nggak bisa. Ya. Contoh nih antum bandingin Azmi sama Ujang misalnya. Ujang lebih gede daripada Azmi, ya wajar sama, ma'iyah, bareng. Allah siapa yang bareng? Bal rutbatut tabaiyah, bahkan lebih-lebih lagi, ya nggak bisa mencapai kedudukan tabaiyah, ngikutin nggak bisa. Ya, makanya Allahu Akbar itu bukan Allah lebih besar, bukan. Allah Maha, itu udah bener udah. Kan akbar itu kan asalnya kalau dalam bahasa Inggris superlatif. Ya. Kalau bahasa Inggris ada more, ada most gitu kan ya. Kalau more itu lebih. Kalau most itu apa? Paling gitu. Kalau besar apa besar? Big ya. Jadi more big gitu kan, lebih besar. Gitu ya. Bigger ya. Tuh, bigger. Ini enggak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Udah, kalau Maha Besar berarti bukan lebih besar gitu. Jelas paham? Allahu alam, Allah Maha tahu, bukan lebih. Berarti kalau bilang lebih tahu berarti ente membandingkan ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk dari mana sih? Allah, nggak ada ya makhluk ilmunya. Keberadaan makhluk aja nggak ada kalau nggak Allah bikin gitu. Makanya wallahu alam lebih tepat apa? Allah Maha, Allahu Akbar, Allah Maha, bukan Allah lebih besar gitu. Bal laisa li ghairihi wujud illa minal wajhi alladhi yalih fal mawjud wajhu faqat. Bahkan tidak ada selain Allah, yang ada enggak ada. Kecuali memang karena Allah lah yang menciptakannya, maka yang mawjud adalah wajahnya Allah saja. Maksudnya dirinya Allah saja. Muhalun an yuqal, mustahil sekali dikatakan Allah lebih besar daripada dirinya, enggak mungkin. Bal ma'nahu annahu akbar min an yuqalahu akbar. Nah ini Allah akbar min an yuqalahu akbar. Ini ada satu makna ya. Allah lebih besar daripada dikatakan dia lebih besar gitu. Allah Maha besar ya. Allah itu terbebaskan dari dikatakan akbar gitu bahasanya. Ya, itu makna salah satu daripada Allahu Akbar. Maknanya apa? Bima'nal idhofah wal muqayasah. Artinya Allah tersucikan dari makna penyandaran dan perbandingan. Allah nggak bisa dibandingin. Gitu. Wa akbar, dan Allah lebih besar min an yudrak ghairuhu, daripada dicapai oleh selainnya. Akan kunha kibriyaihi, akan hakikat kebesarannya Allah. Jadi Allah akbar di sini maknanya Allah terbebaskan dari bisa diketahui hakikat kebesarannya. Nggak ada yang bisa tahu kebesaran Allah. Raja masih bisa kehitung berapa duitnya, ya. Presiden masih bisa dihitung berapa kekayaannya, tapi Allah nggak ada yang bisa tahu berapa kebesaran Allah, nggak ada yang bisa tahu, gitu ya. Kayak mana subhanallah ya, subhanallah itu maha suci Allah dari penyipatan yang buruk gitu. Allah tuh terlalu suci untuk kita sifatkan buruk. Allah terlalu besar untuk kita ukur kebesarannya gitu. Itu maknanya kurang lebih begitu.
nabiyan kana au malikan, baik itu nabi ataupun seorang raja. Bal la ya'rifullah, bahkan tidak ada yang mengenal Allah kunha ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya pengenalan, kecuali siapa yang kenal? Allah sendiri. Jadi enggak ada yang bisa kenal Allah kecuali Allah Makanya ada yang bilang, "Ana kenal Allah." Hakikatnya enggak. Dia kenal ame Allah hanya sekedar apa yang Allah kenalkan ame dirinya Saya cerita ame misalnya ame jamaah, saya ini tinggal di Pulau. Sekedar itu aja, antum berarti nggak tahu saya tinggal di Gang 14. Karena kan saya nggak ceritain. Berarti makhluk kenal sama Allah seukuran yang Allah Tapi kalau Allah nggak ceritain nggak bakal kenal. Gitu. Nah sama, nggak ada yang pernah diceritakan sama Allah dengan selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya semua orang, nggak ada. Ya. Dan yang paling kenal sama Allah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti paling lebih itu Rasulullah. Gitu ya. Bal kullu ma'ruf, bahkan setiap yang diketahui dakhilun tahta sultanil arif, itu masuk ke wilayah sultanatil arif, kerajaan arif, wastilaihi, dan penguasaannya, duhulan apapun yang masuk. Wazalika yunafil jalal wal kibriya, itu bisa menafikan kebesaran Allah, keagungan Allah. Tuh ya. Wa hadza lahu tahqiq dzakarnahu fi kitab Maqsidil Asna fi Syarh Asmaul Husna. Ini masuk ke dalam kitab yang insya Allah akan kita baca nanti, namanya Maqsidil Asna fi Syarh Asmaul Husna. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri. Artinya apa? Sekenal-kenalnya kita sama Allah itu pasti gara-gara Allah kenalin dirinya sama kita. Dan bentuk ya cara Allah ngenalin dirinya sama kita. Nah, Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan cara Allah undang kita ke majelisnya. Siapa yang diundang ke majelis Allah, ke majelis Rasulullah, itulah orang yang Allah pilih untuk kenal dengan Allah. Ya, karena kita nggak bisa kenal Allah lewat sholat. Justru sholat itu bergantung dengan ilmu kita, akal kita, ilmu yang kita pelajari sekarang. Makin dalam ilmu kita, makin mantap sholat kita. Gitu. Jadi ini keistimewaan majelis ilmu ya. Antum datang ke sini, itu undangan Allah. Allah pengen antum kenal sama dia. Gitu. Ya, jelas? Man yahdur fi majlisil ilmi, siapa orang yang hadir di majelis ilmu, fallah yuridu an yu'arraf. Ya, maka Allah ingin ya agar dia orang ya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh. Jadi kalau kita udah sampai di sini, alhamdulillah ya, berarti kita orang pilihan Allah. Bisa ngaji sejam lebih ada kali ya. Jam setengah ya, Masya Allah ya. Kita cukupkan sampai sini saja, mudah-mudahan kita makin dicintai Allah, bisa diundang nanti bersama para wali-wali Allah, dikumpulkan bersama wali-wali Allah, bahkan diangkat menjadi wali-wali Allah. Allah bukakan mata hati kita, mutakbut Allah bukakan sanubari kita, Allah sampaikan hajat dan niat kita, Allah selamatkan diri kita fid dunya wa fil akhirah. Ma'assalam wa latul afiyah. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماكة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.